Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua adik-adik? Sudah, dokter. Ampun, dokter. Bisa dimulai ya. Mungkin sebelumnya saya mau share materi dulu. Apakah sudah terlihat adik-adik? Ampun, dokter. Ampun, dokter. Ampun, dokter. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi, mari untuk mengawali kuliah kita di semester yang baru ya, semester ganjil 2020-2021 ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semester ini Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk menambah ilmu ya, dan bisa mendapatkan hasil ya yang maksimal ya, walaupun kondisinya darurat seperti ini ya. Amin. Baik adik-adik, topik kita hari ini adalah pemeriksaan imunologi. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas dengar, dokter. Ya. Judulnya adalah prinsip pemeriksaan imunologi ya, dan juga nanti ada teknik produksi antibodi monoklonal ya, teknik hibridoma. Kita awali dari konsep dasar pemeriksaan imun ya. Konsep dasar pemeriksaan imunologi. Jadi sistem imun kita itu didesain oleh Allah untuk bisa berfungsi membedakan yang self dan non self ya. Kalau self berarti akan diterima, tidak akan dilawan oleh sistem imun. Tapi kalau non self ya, masuk ke dalam tubuh, maka dia akan ditolak karena tidak dikenal ya, atau dikenal sebagai sesuatu yang asing. Nah, ini semua bertujuan untuk menjaga homeostasis tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat. Tidak ada gangguan yang akan merusak ya, atau mencederai ya, kondisi normal tubuh. Nah, sistem imun ini bekerja melalui sistem reseptor ya, dengan spesifisitas yang meningkat ya, dari kekhasan yang sangat rendah sampai kekhasan yang lebih tinggi. Jadi mengapa sistem imun tubuh kita bisa mengenali ya bahwa di sesuatu itu asing atau tidak, self atau non self ya. Itu cara kerjanya melalui pengenalan lewat molekul yang disebut reseptor ya. Nah, reseptor ini pasangannya adalah ligan ya. Nah, seperti kita ketahui, konsep antigen antibodi itu adalah sebagaimana konsep enzim dengan substrat seperti itu ya. Kalau cocok ya dikenali, maka akan diproses ya. Kalau tidak cocok ya diabaikan seperti itu. Nah, kemudian produksi serum hiperimun ya. Nah, ini merupakan produksi antibodi dari dalam tubuh ya, yang sifatnya itu umum, tidak spesifik mengenali satu antigen ya. Jadi prosesnya adalah imunisasi dengan sengaja terhadap hewan ya. Jadi ini menggunakan model hewan ya. Hewan diimunisasi dengan suatu imunogen. Imunogen adalah antigen yang akan memicu respon imun, namanya imunogen. Karena tidak semua antigen bisa membangkitkan respon imun dari tubuh seseorang. Ya, misalnya hapten itu molekul yang sangat kecil ukurannya ya. Dia bisa masuk ke dalam tubuh dan ditoleransi ya, tidak menimbulkan respon imun ya. Padahal dia suatu benda asing ya. Karenanya istilah imunogen ini antigen ya, yang menimbulkan respon imun. Nah, suatu antigen kalau sengaja diimunisasikan ke suatu hewan ya, maka tubuh hewan itu akan memproduksi antibodi. Jadi prinsipnya setiap ada benda asing masuk ke dalam tubuh akan merespon ya dengan jalur yang nanti ada kuliahnya tersendiri ya, sampai kemudian sel limfosit B memproduksi antibodi.
Nah, antibodi yang didapatkan dengan jalan mengumpulkan sampel ini ya, ini disebut serum hiperimun atau antiserum. Jadi setelah ditunggu beberapa lama ya, antibodi terbentuk, kemudian serum darahnya diambil. Nah, serum darahnya ini sudah mengandung antibodi. Ya. Nah, antibodi yang didapat dari hiperimunisasi ini dikenal sebagai antibodi poliklonal atau antibodi konvensional. Ya. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya antibodi poliklonal dengan monoklonal. Ya. Kalau antibodi poliklonal ya, itu antibodi yang dihasilkan dari sel B ya, yang diproduksi oleh sel B yang dipicu oleh berbagai antigen. Misalnya gini, suatu bakteri ya disebut sebagai benda asing atau antigen ya. Nah, pada badan bakteri itu kan di permukaan tubuhnya terdapat banyak tapak-tapak antigen, banyak struktur-struktur yang akan membangkitkan ya respon imun di dalam tubuh kita. Jadi tidak polosan. Ya. Polosan itu misalnya kalau kita lihat misalnya botol gitu ya, botol aqua. Ya. Hanya ada tonjolannya ditutup saja. Nah kalau bakteri itu kan tidak seperti itu. Dia memiliki banyak bagian yang disebut antigen ya, yang atau tapak antigen, yang setiap tapak antigen itu akan membangkitkan atau akan memicu terbentuknya antibodi. Jadi nanti kalau di dalam permukaannya itu ada antigen A, antigen B, antigen C ya, maka tubuh akan produksi antibodi A, antibodi B, antibodi C dan seterusnya ya. Yang antibodi itu sama-sama untuk melawan mikroorganisme yang sama, katakanlah misalnya Salmonella typhi misalnya. Ya. Jadi tidak hanya satu macam antibodi yang akan dihasilkan tubuh untuk mengeliminasi dari bakteri itu, tapi ada banyak yang diproduksi. Nah, karena dia mengandung ada antibodi terhadap antigen A, ada antibodi yang mengenali antigen B, C, D dan seterusnya itu jadi satu, maka disebut poliklonal. Nah, kalau monoklonal itu sekumpulan antibodi yang sudah murni hanya mengenali satu antigen saja. Nah, itu dikatakan satu epitop ya. Jadi dalam satu individu bakteri misalnya ya, hanya satu epitop saja yang dikenali dan antibodi itu dikumpulkan, diproduksi besar-besaran, itulah antibodi monoklonal. Nanti prosesnya kita bahas setelah ini ya. Nah, manfaat antibodi poliklonal ini sangat luas ya, diantaranya sebagai reagen diagnostik ya, untuk deteksi, mengukur bahan biologis ya, juga memurnikan bahan biologis ya. Karena bahan biologis untuk bisa dimurnikan ya dia kan perlu diikat ya secara khas ya, secara spesifik ya, kemudian nanti akan dipresipitasikan sehingga akan terpisah, akan bisa dipisahkan menjadi satu bahan biologis yang murni, maupun untuk pengobatan penyakit ya. Hanya kalau yang sekarang sedang marak itu ya serum konvalesens ya untuk penderita COVID ya. Jadi penderita COVID-19 yang berat seperti itu ya, kemudian akan mendapatkan serum atau plasma dari orang yang sudah pernah terinfeksi COVID ya, kemudian dipindahkan atau seperti didonorkan ya, donor. Kalau donor darah itu kan bisa bermacam-macam ya. Nah ini plasmanya yang didonorkan atau dimasukkan ke penderita. Nah kemarin ada teman sejawat ya yang terinfeksi COVID-19 kemudian mendapatkan salah satu terapinya adalah itu plasma konvalesen. Ada orang yang sudah pernah terkena COVID, maka di dalam tubuhnya itu mengandung antibodi terhadap COVID, sehingga diharapkan ketika dimasukkan pada orang yang sedang menderita COVID yang berat ya, maka tubuh penderita ini akan dibantu ya untuk melumpuhkan virus COVID-nya itu ya dengan antibodi yang terdapat pada donor tadi, donor yang sudah sembuh ya, donor plasma konvalesen. Nah itu salah satu manfaat ya dari antibodi poliklonal. Jadi sangat banyak manfaatnya. Nah namun antibodi poliklonal ini juga memiliki keterbatasan ya. Jadi karakteristiknya seperti ini ya. Serum hiperimun tadi yang mengandung campuran kompleks antibodi ya dengan spesifisitas ya, afinitas dan isotipe yang berbeda karena tadi mengenali banyak epitop atau banyak tapak antigen ya. Tidak khusus mengenali satu tok ya.
walaupun sama-sama dari satu individu bakteri misalnya. Nah, berbagai antibodi melawan berbagai antigen ya, ini menjadikan serum hiperimun ini sangat kompleks ya, karena tadi pengenalan yang dilakukan itu bisa dari berbagai macam epitop. Jadi tidak hanya antibodi terhadap antigen yang dipakai, tapi mungkin juga terhadap antigen lingkungan yang pernah masuk dalam tubuh hewan tersebut. Jadi kan caranya hewan diimunisasi gitu ya, misalnya diimunisasi dengan bakteri A. Harapannya tubuh hewan itu akan memproduksi antibodi terhadap bakteri A tersebut ya. Nah, tapi serum yang dihasilkan itu ternyata tidak hanya mengandung antibodi terhadap bakteri A. Mengapa? Karena hewan ini juga mungkin pernah terinfeksi virus B, pernah terinfeksi parasit C dan seterusnya ya, yang tubuh itu masih memiliki antibodinya. Nah, antibodi ini akan terikut ya, sehingga isinya campuran, tidak hanya terhadap antigen yang dipakai untuk imunisasi saja ya, tapi juga mengandung antibodi-antibodi yang sudah pernah diproduksi oleh tubuh akibat paparan ya dari berbagai infeksi sebelumnya. Nah, kemudian berbagai antibodi melawan antigen yang sama. Jadi antibodi terdiri dari campuran tipe-tipe antibodi yang masing-masing berasal dari stimulasi individu limfosit B ya, atau single lymphocyte B ya, oleh tapak antigenik yang berbeda pada antigen. Nah, ini yang membedakan ya dengan monoklonal antibodi. Monoklonal antibodi itu ya jadi single ya B limfosit, tapi dia membelah ya menjadi satu kelompok yang disebut satu klon ya, sel kembar yang produksi antibodi yang sama. Nah, kalau yang antibodi poliklonal ini ya dia berasal dari ya tadi limfosit B yang produksi antibodi A ya, dia membentuk satu klon ya, menghasilkan satu antibodi. Ini ada klon yang lain yang mengenali epitop yang lain. Ini juga memproduksi ya, memperbanyak diri dan kemudian memproduksi antibodi ya. Nah, kemudian reaktivitas terhadap determinan berbeda dalam satu ya, reaktivitasnya terhadap determinan yang berbeda di dalam satu antigen. Jadi sudah saya sebutkan bahwa antigen misalnya satu bakteri salmonella ya, salmonella. Maka dia mengandung banyak epitop atau banyak determinan antigenik ya, yang setiap epitop itu memicu respon imun untuk menghasilkan antibodi yang spesifik, tapi karena campuran ya berbeda-beda epitop sehingga akan banyak antibodi yang dihasilkan. Nah, kemudian ini ada istilah sensitivitas versus spesifisitas ya. Ya, biasanya kalau sensitivitasnya tinggi, artinya sensitif banget ya, maka spesifisitasnya akan berkurang. Kalau spesifisitasnya tinggi, sensitivitas akan berkurang. Jadi misalnya gini, antibodi poliklonal gitu ya. Karena dia mengandung campuran antibodi ya, maka ketika ada bakteri yang sama masuk dalam tubuh, dia langsung mengenali. Karena tadi bakterinya mengandung epitop A, B, C, D misalnya. Nah, antibodi poliklonalnya ini ya memiliki banyak klon atau merupakan campuran dari banyak antibodi yang mengenali ABCD, ya, mengenali antigen ABCD. Nah, akibatnya ketika terjadi paparan ulang ya, maka akan langsung dikenali, misalnya yang antibodi A langsung bisa berikatan dengan epitop A, yang misalnya B ya sama dengan B. Nah, sehingga akan lebih mudah untuk terjadi pengikatan ini ya. Jadi sensitivitasnya tinggi, bisa berikatan pada yang epitop A karena ada antibodi A, bisa terikat pada epitop B karena ada antibodi B dan seterusnya. Nah, karena isinya campuran, jadi sensitif sekali. Kalau terikat kan berarti dia akan menimbulkan reaksi positif ya, seperti itu. Nah, tapi karena sangat sensitif ya, maka jadi kurang spesifik ya, kurang spesifik. Nah, sebaliknya antibodi monoklonal karena dia hanya mengenali satu macam epitop saja ya, maka logikanya ya, kalau misalnya seorang mahasiswa ya itu dikenali dari cara berpakaiannya, misalnya bajunya kuning, jilbabnya
ini tasnya ini. Nah, ada banyak hal yang khas dari mahasiswa itu ya, maka akan lebih mudah untuk dikenali ya. Banyak yang mengidentifikasi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya tahu ciri satu saja ya, pokoknya tasnya warnanya coklat ya, maka ketika ketemu tas warnanya nggak coklat ya, itu nggak akan bereaksi ya. Taunya kalau mahasiswa A itu ya tasnya coklat, kalau bukan coklat berarti bukan A, jadi nggak sensi ya, tapi spesifik ya. Nah itu bedanya ya tentang spesifisitas dengan sensitivitas ya. Poliklonal ya, ini merupakan reagen yang relatif stabil ya. Mungkin titernya menurun sedikit ya. Jika ada komponen yang tidak stabil, misalnya ada yang rusak ya, maka kemampuan untuk mengenalnya itu ya, itu turun sedikit. Tapi kalau monoklonal antibody ya, serum yang mengandung monoklonal, jika tidak stabil ya maka sudah hilang semua aktivitasnya. Seperti itu. Nah, ini berarti satu kelebihan dari poliklonal antibody ya. Kalau misalnya ada yang tidak stabil satu, bisa di cover oleh antibody yang lain yang terkandung di dalam serum tersebut. Tapi kalau monoklonal ya tidak stabil ya, satu saja ya, karena isinya cuma satu macam ya tidak stabil ya semuanya, jadi nggak berfungsi. Nah, kemudian tentang aviditas dan afinitas. Jadi kalau kita membicarakan tentang antibody ya, ikatan antigen dengan antibody pasti akan ada istilah aviditas dan afinitas. Afinitas ya, antibody monoklonal ini ditentukan oleh kekuatan ikatan antara epitop suatu antigen dan pelipatan protein pada tapak pengikatan antibody. Jadi singkatnya antigen akan berikatan dengan antibody. Nah, bagian antigen yang berikatan dengan antibody itu kan khas ya, dan akan berikatan ya dengan kuat. Nah, kekuatan ikatan itu disebut afinitas. Nah, kalau aviditas ini semakin banyak ya, ini menghitung jumlah tapak pengikatannya ya. Semakin banyak ya, aviditasnya semakin tinggi. Nah, untuk salah satu pemeriksaan imunologi itu ada yang disebut ELISA ya, ELISA. Nah, pada pemeriksaan ELISA kita juga bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan parameter-parameter agar bisa mendapatkan suatu pemeriksaan dengan hasil yang maksimal ya, baik spesifisitasnya tinggi, sensitivitasnya juga tinggi ya. Nah, caranya ini ada beberapa parameter ya. Tipe fase padat yang digunakan ya, harus dioptimalkan ya, dipilih yang paling optimal yang mana. Dan susunan kimia dan pH ini juga mempengaruhi. Kemurnian dari konsentrasi optimum reagen, jadi reagen-reagennya juga harus murni, semakin baik hasilnya. Dan penggunaan enzim yang sesuai ya, maupun teknik pelabelan itu bisa dengan radioaktif ya, bisa dengan enzim yang akan memecah substrat. Dan pemilihan substrat yang paling sensitif ya, yang akan menimbulkan perubahan warna ya, begitu substrat ketemu enzim langsung berubah warna sehingga akan mudah untuk dideteksi. Ya, penentuan waktu inkubasi dan temperatur yang optimal. Terus bagaimana kita ketahui, karena antigen itu merupakan protein ya, kebanyakan merupakan protein, antibody itu protein ya. Jadi di sini temperatur atau suhu akan berpengaruh terhadap aktivitas ya suatu protein. Ya. Nah, kita review sebentar tentang struktur dasar imunoglobulin untuk bisa lebih memahami ikatan antara antigen dengan antibodi. Jadi kunci pemeriksaan di imunologi ini adalah adanya ikatan antigen dengan antibodi, kemudian divisualisasi ya, atau dideteksi ya. Sehingga kalau ada ikatan ya, maka nampak oh ada ikatan ya. Nah, taunya kalau ada ikatan ya, ini bisa dilihat dari beberapa cara ya, misalnya adanya perubahan warna atau adanya presipitasi atau pengendapan ya, sehingga membentuk bercak ya, gumpalan pengendapan ya. Atau label radioaktif misalnya. Jadi ketika ada ikatan antigen antibodi yang cocok ya, maka akan bisa dideteksi oh ada. Nah, kalau cocok kemudian bisa terdeteksi baik secara visual dilihat dengan mata maupun dengan alat ya, maka bisa dikatakan bahwa reaksinya positif ya, atau yang kita cari terdeteksi.
Nah, untuk imunoglobulin itu ada 4 rantai ya. Berbagai disebut tetramer ya, tetramer. Jadi bentuk imunoglobulin itu kan seperti huruf Y itu ya. Ada 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Bersusun simetris seperti ini. Ini rantai beratnya ini yang biru ya. Heavy chains ya. Ini yang light chains ya, atau rantai ringannya ini yang pink ya. Nah, kemudian di ujungnya ini ada namanya FAB, fragment antigen binding. Jadi tapak pengikatan ya pada ujung antibodi ya dengan bagian spesifik dari antigen. Nah, ini. Jadi kalau bentuknya sama ya, ini akan terikat. Kalau tidak sama tidak akan terikat. Nah, karena sangat spesifik mengenali, maka ketika terjadi ikatan seperti ini ya, ini betul-betul bisa disimpulkan bahwa antigen ini ya pernah masuk ke dalam tubuh seseorang, sehingga seseorang memproduksi antibodi untuk melumpuhkan ini ya dengan pengenalan yang presisi tepat ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan untuk deteksi atau pemeriksaan imunologis. Ya, ini sama tadi ya. Ini antigen bindingnya. Ya. Kemudian ini ada regio engsel ya. Regio engsel ini untuk memungkinkan antibodi itu bergerak dengan bebas ya, bagian garpunya ini ya, untuk menangkap atau lebih meningkatkan peluang berikatan dengan antigen. Kemudian ya, imunoglobulin ini bisa dipecah oleh enzim papain menjadi 3 fragmen, 2 fragmen identik yang disebut FAB ya tadi ya, yang garpunya itu ya. Tiap FAB merupakan fragmen yang univalen ya. Bagian ini dapat mengikat antigen di tempat yang disebut epitop ya. Jadi tadi FAB itu kan ujungnya ya. Nah, yang diikat oleh FAB itu ya bagian dari antigen, misalnya suatu bakteri ya, itu disebut epitop. Di antigen itu masih ada bagian yang khusus ya, yang disebut epitop. Nah, fragmen ketiga adalah fragmen yang kakinya tadi, karena antibodi seperti garpu gitu ya, seperti garpu. Yang atas itu FAB, fragmen antigen binding, kemudian yang bawah ini adalah FC ya. FC atau fragmen kristalisable. Nah, kemudian tempat pemotongan ini kita lanjut saja, bisa dibaca sendiri. Ini rantai ringan, ini juga kita lanjut saja. Nah, ini ya. Perbedaan bagian konstan menyebabkan perbedaan 5 kelas imunoglobulin. Jadi imunoglobulin memiliki 5 kelas ya, GAMDE. Kita lihat untuk yang GA dan D itu memiliki 3 domain ya pada CH atau restrictive constant. Jadi pada tangkainya ya itu 3 domain. Ya. Kemudian untuk yang M dan E itu 4 domain. Jadi yang M dengan E ini lebih panjang. Ya. Kita lihat ini ya, M dengan E ya. Tadi yang A, D, G ya, ini memiliki 3 domain ya. Kalau ini 4, sehingga kakinya lebih panjang ya. Nah, itu. Kemudian yang penting lagi adalah untuk IgA ya, dia bisa membentuk dimer ya, dimer. 2 molekul antibodi ya bersatu atau berikatan ya dengan engsel atau join ini pada FC-nya. Nah, ini. Sedangkan yang IgM itu bisa membentuk pentamer. Jadi ini dimer, ini pentamer. Yang lainnya soliter, single saja. Nah, kita ketahui bahwa fungsi IgM itu kan merupakan antibodi yang dibentuk dan diproduksi pertama kali ya ketika masuk suatu antigen yang pertama kali. Jadi misalnya seseorang terinfeksi virus COVID misalnya ya, maka pada sekitar hari ke-4 ke-5 ya, tubuh itu sudah mulai memproduksi imunoglobulin naik. Imunoglobulin yang pertama diproduksi adalah yang jenis IgM. Nah, kemudian nanti setelah IgM itu berfungsi untuk
mengenali, kemudian menangkap dan melumpuhkan antigen, ya, kadarnya akan turun dan kemudian akan mulai digantikan ya oleh IgG. Ya, kira-kira 2 minggu sampai puncaknya. Nah, kita bisa memahami mengapa IgM itu bentuk pentamer. Nah, sebenarnya ini adalah kekuasaan Allah ya, yang didesain untuk melindungi dan menjaga ya eksistensi dan keselamatan dari hamba-hambanya. Ya. Kalau bentuknya pentamer seperti ini, maka dia setiap kali bergerak ya, ada banyak ini tapak yang akan nyangkut ya, yang akan mengikat antigen. Ya. Jadi peluang untuk berikatannya besar. Nah, sementara yang di regio engsel sendiri di sini ya, itu juga sifatnya fleksibel kan ya, bisa melekuk-lekuk ya, bisa bergerak-gerak. Ya, dengan struktur yang seperti ini ya, satu IgM itu dari semua sisi ya, berpeluang besar untuk menangkap antigen. Ya, dibandingkan kalau seperti ini, misalnya kalau IgG seperti ini ya, ada antigennya di sini. Ya. Nah, tentu tidak langsung terikat kan ya, kecuali kalau antigennya ini berpindah ke sini atau antibodinya belok ke sini baru ketangkap. Tapi kalau IgM ya ada yang di sini juga akan ketangkap, di sini akan ketangkap gitu ya, karena ujungnya ini senantiasa bergerak dan banyak FAD-nya ya, karena bentuk struktur pentamer. Nah, ini Allahu Akbar, kebesaran Allah ya dengan tubuh kita. Nah, tadi sudah belajar antibodi, sekarang sekilas tentang antigen ya. Antigen adalah molekul yang dapat merangsang respon imun. Karena merangsang respon imun disebut juga imunogen, ya, imunogen. Atau molekul yang dapat bereaksi dengan antibodi atau sel T yang sudah tersensitisasi. Nah, antigen itu supaya bisa bersifat imunogen, ya, ada syarat-syaratnya. Jadi tidak semua benda asing yang masuk dalam tubuh kita itu akan menghasilkan respon imun, ya. Nah, syaratnya agar bisa membangkitkan respon imun, ya. Yang pertama molekulnya asing bagi host, bagi tubuh. Ya. Molekulnya asing. Semakin tinggi tingkat keasingannya, semakin imunogen atau semakin ditolak, ya, semakin menimbulkan respon imun. Nah, contohnya pada graf misalnya tandur. Graf itu apa namanya? Tandur ya, benar tandur. Misalnya skin graph ya. Kalau misalnya skin graph kasus Novel Baswedan aja misalnya ya, disiram air keras mukanya, atau mungkin kasus siapa itu yang dulu kayak TKW di apa Malaysia yang juga diguyur air keras itu kemudian rusak. Nah, kalau diambilkan kulit dari tubuhnya sendiri, dari paha ya, ini kan autograf ya, jadi dari tubuhnya sendiri, maka kemungkinan ditolaknya kecil ya, karena tidak asing ya, bagian dari tubuhnya sendiri. Tapi kalau misalnya graf dari sama manusia tapi orang lain misalnya, nah ini akan lebih ditolak ya, sifat antigenisitasnya lebih tinggi, misalnya cangkok atau ya cangkok ginjal misalnya. Nah, sehingga seumur-umur harus mengkonsumsi obat yang menekan sistem imun. Nah, jadi itu ya, molekulnya asing, maka dia akan menimbulkan respon imun. Semakin asing semakin kuat penolakannya. Syarat yang kedua ya, berat molekulnya besar. Ya. Kalau berat molekulnya kurang dari 10.000, ya ini imunogennya lemah ya. Jadi tidak seberapa kuat untuk membangkitkan respon imun. Tapi kalau BM-nya besar ya, ini sangat poten. Kemudian memiliki susunan yang kompleks ya. Terutama kalau kompleks itu mengandung asam amino dengan cincin aromatik. Cincin aromatik masih ingat nggak pelajaran semester kemarin ya? Ada fenilalanin, tirosin, triptofan. Kalau dalam susunan antigen itu mengandung asam amino ini ya, maka dia lebih kompleks susunannya sehingga lebih imunogenik ya. Jadi bisa menjadi imunogen yang poten atau yang kuat. Kemudian makromolekul yang kecil, ada makromolekul yang kecil tidak dapat memicu pembentukan antibodi ini yang disebut hapten, tadi saya contoh. Nah, contoh hapten itu misalnya ini ya, chemical ya, chemical baik itu salep ya, kosmetik, antibiotik ya, penisilin. Itu sebenarnya dia termasuk hapten, berat molekulnya kecil. Tapi kenapa ini bisa menimbulkan respon imun, alergi misalnya? Nah, ini karena dia bergabung dengan protein ya. Jadi ketika diserap oleh tubuh kemudian bergabung dengan protein tubuh, maka dia menjadi besar. Nah,
sehingga cukup kuat untuk membangkitkan respon imun. Ya. Nah itu. Ini contoh yang ditolerir ya atau tolerogen. Jadi tidak menimbulkan respon imun tapi ditoleransi. Misalnya protein-protein dari makanan. Ini oral tolerance. Kita mengkonsumsi protein dari misalnya telur ya, atau dari daging itu kan tidak menimbulkan respon imun ya karena ditoleransi. Kemudian epitop dan paratop. Nah, jadi epitop itu merupakan determinan antigen, bagian dari antigen yang dapat membuat kontak fisik dengan reseptor antibodi. Ya. Jadi lebih spesifik lagi, tadi yang berikatan antara lekuk-lekuknya itu pada epitop itu sama dengan lekuk-lekuk yang ada pada ujung antibodi atau FAB tadi, fragment antigen binding. Nah, itu disebut epitop gitu ya. Nah, paratopnya itu adalah bagian dari antibodi yang mengikat epitop. Nah, jadi kalau antigen antibodi lebih spesifik lagi ya, di dalam antigen itu ada epitop, di antibodi itu ada paratop. Jelas ya. Nah, respon imun dapat terjadi terhadap semua golongan bahan kimia ya, baik dari karbohidrat, protein maupun asam nukleat. Ini bisa membangkitkan respon imun. Yaitu sekedar mengingat ya tentang pengikatan ini, ikatan antigen antibodi. Nah, inilah yang mendasari pemeriksaan imun tadi. Ya, kita memanfaatkan adanya ikatan yang spesifik ini, kemudian dideteksi ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada ikatan yang cocok. Nah, ikatan yang cocok ini bisa untuk mendeteksi suatu antigen virus misalnya, apakah ada di dalam tubuh seseorang ya, atau kita mendeteksi antibodi dalam tubuh seseorang itu ada atau tidak ya. Misalnya gini ya, ini pembagian antigen saya kira nanti bisa dibaca sendiri ya, tidak mudah ya. Jadi dasar ikatan antigen antibodi itu bisa untuk mendeteksi adanya antibodi dalam tubuh seseorang ya, maupun mendeteksi adanya antigen dalam tubuh seseorang ya. Contoh ya, misalnya rapid test untuk COVID ya, rapid test untuk COVID. Nah, ini ada rapid test yang mengenali atau menangkap IgM, ada yang IgG. Jadi di dalam rapid test itu ya, ini karena dia tujuannya adalah mau mencari apakah dalam tubuh seseorang itu ada antibodinya, ada IgM, ada IgG terhadap virus corona atau tidak. Nah, karena tadi prinsipnya adalah ikatan antigen dengan antibodi, maka kalau antibodinya itu yang akan dideteksi dari tubuh seseorang, maka berarti di dalam kit itu harus disediakan apanya? Antigennya. Ya. Jadi di dalam kit itu, ya di dalam rapid test itu ya disediakan antigen dari virusnya. Antigen dari virusnya ada di situ, kemudian nanti darah dari pasien diambil, ya, atau serum diambil, kemudian direaksikan, kemudian akan nampak ya seperti tes kehamilan gitu, akan nampak stripnya gitu ya, nampak strip, oh berarti positif. Nah itu visualisasinya seperti itu. Nah ketika kemudian hasilnya kok positif, berarti di dalam tubuh seseorang itu ada antibodi terhadap antigen virus COVID ini. Nah, itu yang kemudian disimpulkan bahwa rapid test reaktif atau positif ya seperti itu. Tapi kalau negatif berarti ini ada antigen di rapid test ya, antigen atau virus COVID-nya ini ya, dengan darah pasien kok tidak ada reaksi ya, tidak terdeteksi. Berarti dalam tubuh pasien tidak ada antibodinya. Kalau tidak ada antibodi terhadap COVID ya, berarti dia tidak menderita atau belum pernah menderita seperti itu. Nah, tapi kalau rapid test positif berarti tubuh seorang itu memiliki antibodi terhadap COVID. Nah, kalau memiliki antibodi, kesimpulannya apa? Berarti dia pernah terinfeksi atau sedang terinfeksi. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Itu contoh yang mendeteksi antibodi. Bisa juga yang mendeteksi antigen. Nah, kalau ingin mengetahui seseorang itu terinfeksi virus X atau tidak ya, kemudian ingin mendeteksi dalam darahnya ada virus X-nya atau tidak, nah, dengan prinsip pemeriksaan imunologi ini, maka kitnya itu kit atau reagennya harus mengandung apa? Antibodinya. Ya. Jadi pabrik membuat antibodinya, ya. Nah, kemudian antibodi ini akan direaksikan dengan darah penderita. Kalau di darah penderita itu ada virus X-nya, ya, ini antibodi khusus yang mengenali virus X ya. Antibodinya disediakan oleh lab, kemudian diambil darah dari pasien ya. Kalau kemudian
ada ikatan antibodi, maka akan terdeteksi positif, berarti di dalam tubuh seorang itu ada virusnya, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Nanti pemeriksaan ini berkembang semakin canggih ya, dengan penemuan alat-alat yang modern ya, seperti flow cytometry dan seterusnya. Ya, kita mungkin saya berpindah dulu ke antibodi monoklonal ya. Jadi sekalian tadi kita membahas poliklonal, sekarang kita lanjutkan dengan yang monoklonal dulu ya. Ya. Jadi teknik produksi antibodi monoklonal ya, ini disebut sebagai teknik hibridoma. Hibrid itu perkawinan ya. Akhiran oma adalah ya, karena dia menggunakan sel cancer ya, sel cancernya sel plasma atau myeloma. Nah, hibridoma ya, merupakan sel hibrid ya, yang merupakan perkawinan atau fusi dari limfosit dan sel myeloma. Ya. Myeloma ini juga sel ganas dari limfosit B gitu ya, atau sel plasma. Jadi satu golongan ya, sama-sama limfosit. Ya, ini normalnya, ini ganasnya. Sel limfosit yang difusikan dengan sel myeloma ini haruslah limfosit yang sudah imun. Sudah imun itu artinya dia pernah dipapari oleh suatu antigen ya, sehingga dia mampu memproduksi antibodi. Nah, sehingga sifat unggul dari keduanya ini yang kemudian dimanfaatkan. Apa sifat unggul yang diharapkan ya? Nah, bahwa hibridoma ini ya, diharapkan mensekresi antibodi. Dari mana kemampuan mensekresi antibodinya? Dari limfosit yang sudah di challenge ya, sudah dipapari oleh antigen, sehingga dia sudah matur dan produksi antibodi, memiliki kemampuan produksi antibodi. Kemudian sifat unggul yang diharapkan itu adalah immortal. Immortal itu nggak mati ketika ditanam ya di laboratorium. Nah, immortal ini ya sifat yang dimiliki oleh sel myeloma atau sel kanker. Diharapkan dua sifat unggul ini ya, ini bisa muncul dalam satu sel hibridoma, dan kemudian sel hibridoma itu dibiakkan atau dipropagasi ya sampai membelah ya sebanyak mungkin. Nah, ya, kemudian dia akan memproduksi tidak hanya membelah secara selnya saja, tapi juga dia memproduksi atau mensekresikan antibodi. Nah, antibodi yang dihasilkan itulah yang kemudian kita manfaatkan ya untuk pembuatan kit diagnosis misalnya ya, tadi untuk alat deteksi rapid test dan seterusnya ya, atau untuk terapi misalnya ya, dan seterusnya. Jadi tujuan dari teknik hibridoma adalah menghasilkan antibodi tapi lewat kultur ya. Kemudian antibodinya adalah jenis yang antibodi monoklonal. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan antibodi yang monoklonal ini? Ini skema perkawinannya ya, antara myeloma dengan limfosit B imun ya. Kemudian menghasilkan hibridoma ya, sel yang immortal bisa dibiakkan dan menghasilkan antibodi. Ya. Nah, ini beberapa resume dari perbedaan antibodi poli dan monoklonal ya. Untuk poliklonal disekresi oleh beberapa klon limfosit. Ngangkut pertanyaan Mama Hadi. Ya. Kemudian mengenal beberapa epitop, karena satu klon limfosit mengenal satu epitop. Kalau beberapa klon berarti beberapa epitop yang dikenal. Ada klon A mengenali epitop A, klon B ini juga dia akan beranak pinak ya, membelah ya, khusus untuk memproduksi antibodi yang mengenali epitop B. Ada klon C dan seterusnya, itu campur jadi satu, itu poliklonal. Nah, karena selnya banyak ya, banyak klon, maka sifatnya heterogen, tidak spesifik ya. Titernya rendah, sukar dikarakterisasi, sukar disifati gitu loh. Ini sifatnya bagaimana sulitnya. Nah, untuk antibodi monoklonal ini disekresi hanya satu klon limfosit. Satu klon itu satu sel yang kemudian membelah kembar ya, menjadi satu kelompok yang memproduksi satu macam antibodi saja. Jadi dia mengenali satu epitop. Nah, karenanya dia homogen dan spesifik.
titernya tinggi dan mudah dikarakterisasi, mudah disifati. Kenapa? Karena hanya satu macam antibodi yang diproduksi. Nanti antibodi yang diproduksi itu ya bisa dideteksi dia termasuk dengan ELISA termasuk kelas imunoglobulin apa, IgG atau IgM ya dan seterusnya. Ya. Dan berat molekulnya berapa dan seterusnya, ini bisa dikarakterisasi karena hanya satu macam antibodi. Itu maksudnya dikarakterisasi seperti itu. Ini prosesnya seperti ini. Banyak untuk referensinya, nanti Dede bisa membaca di buku, ada e-booknya ya, Kubi Imunologi, ya. Kubi. Atau buku-buku yang lain juga bisa ya. Itu biasanya untuk pemeriksaan imunologi ini ada di bab-bab terakhir ya, bab terakhir. Garlantain juga ada ya, bab yang akhir untuk mungkin lebih bisa mendalami ya. Nah ini langkah pertama prosesnya adalah antigen ya. Antigennya ini disuntikan ke tikus ya. Karena antigennya ini memiliki banyak epitop ini ya, epitop ada epitop 1, 2, 3, 4 ya, semuanya masuk ke dalam tubuh tikus ya, maka kemudian tikus ini akan menghasilkan antibodi yang bermacam-macam ya. Ada yang antibodi yang mengenali ya, khusus diproduksi untuk mengenali epitop 1, kemudian ada yang antibodi mengenali epitop 2 dan seterusnya ya. Nah ini poliklonal antiserum atau serum hiperimun tadi ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian dari tikus yang sudah diimunisasi tadi ya, dengan antigen dan diambil liannya atau limpanya. Limpanya diambil karena dia pernah disuntik atau diimunisasi dengan antigen ini, berarti sel-sel limfosit yang ada di limpanya ya, itu adalah sel-sel yang sudah mengenali antigen ini. Jadi sel-sel limpa itu diambil, kemudian akan terlepas menjadi sel yang hidup di dalam kultur seperti ini. Ini kultur plasma sel. Nah, kemudian dikawinkan dengan myeloma sel tadi ya. Terjadi hibrid ini. Hibridnya macam-macam kan. Ada yang hibrid antara sel myeloma dengan limfosit atau sel plasma yang mengenali epitop 1. Ada yang mengenali epitop 2. Jadi ada banyak kemungkinan, ada 4 kemungkinan. Nah, setelah didapatkan campuran hibridoma seperti ini, nah ini dipisahkan ya. Kan kalau ini dipiara, maka isinya ya dikultur campuran dari banyak sel ini, akhirnya produksi antibodinya juga campuran lagi ya. Masih campuran. Padahal kita hendak mendapatkan monoklonal antibodi, jadi hanya satu sel saja dan yang diproduksi hanya satu macam antibodi saja. Maka ini ada teknik yang disebut ini seleksi ya, seleksi dari klon ya. Kemudian setelah seleksi dari klon, karena klon ini kan tidak semuanya menghasilkan antibodi, ada juga yang kemudian myeloma kawin dengan myeloma gitu kan, berarti dia akan tidak akan menghasilkan antibodi kan ya. Atau sel limfosit yang mengenali epitop 4 kawin dengan limfosit mengenali epitop 3. Nah, ini juga dia bakalan mati karena tidak bisa tahan hidup ya. Maka sel-sel yang tidak diharapkan akan mati, yang hidup hanyalah sel-sel yang hibridoma tadi, memiliki sifat immortal. Nah, kemudian dilakukan limiting dilution atau diencerkan sampai didapatkan ya, setiap tabung ini hanya berisikan satu sel kayak gini. Jadi ini dipisahkan, ya, diencerkan kemudian dipisahkan satu tetes. Ya. Diharapkan setiap tabung ini berisi hanya satu sel saja. Nah, ini bisa dilakukan dengan mikroskop inverted ya. Sehingga yang betul-betul isinya hanya satu sel itu ya diharapkan itu yang monoklonal. Nah, setelah didapatkan hanya satu sel, maka kemudian dibiakkan ya, sehingga ini sudah menjadi antibodi atau klon hibridoma ya yang monoklonal. Kemudian, nah ini untuk skema tadi ya, ini keterangannya seperti ini ya. Tahapan produksi antibodi monoklonal, penyediaan antigen. Jadi mau bikin antibodi monoklonal terhadap apa? Misalnya leptospira atau terhadap virus hepatitis kah ya, atau virus COVID kah ya, terserah mau produksi antibodi yang bagaimana, yang mengenali apa.
Jadi antigennya disediakan. Kemudian imunisasi hewan coba, ini tahap kedua ya, imunisasi hewan coba. Diimunisasi dengan antigen tadi. Yang ketiga, persiapan sel mieloma. Sel mielomanya disiapkan yang akan dikawinkan dengan sel plasma dari lien atau dari limpa tikus yang sudah imun tadi. Kemudian persiapan feeder cell juga. Feeder cell itu adalah makrofag ya. Makrofag ini nanti berfungsi untuk memangsa atau memakan sel-sel yang mati ya, atau sel-sel yang tidak sesuai dengan keinginan. Misalnya yang limfosit kawin dengan limfosit, kan nanti dia juga bakalan mati. Ya, akan mengotori media. Selain itu, feeder cell juga berfungsi untuk komunikasi antar sel. Jadi ternyata sel itu ya juga makhluk sosial ya. Ketika sel hanya sendirian satu tok ya, itu dia sulit untuk membelah. Tapi ketika ada temannya ya, itu ternyata dia lebih mudah, lebih cepat untuk membelah. Nah, setelah mempersiapkan feeder cell atau makrofag ya, kemudian dilakukan fusi ya. Fusi sekaligus feeder cell-nya dimasukkan juga ya. Ya, kemudian seleksi dan cloning. Kemudian propagasi atau perbanyakan hibridoma. Nah, hibridoma yang sudah membelah banyak ini ya, maka di dalam medianya itu sekaligus bisa didapatkan atau dipanen antibodi monoklonal. Nah, selanjutnya dilakukan pemurnian. Nah, inilah tahapan produksi antibodi monoklonal. Nah, ABM ini sangat banyak manfaatnya ya. Ya. Kemarin di blog biomol ya, mungkin juga adik-adik sudah mempelajari targeted terapi ya. Targeted terapi itu juga salah satunya dengan antibodi monoklonal yang pakai akhiran up itu, misalnya trastuzumab ya, itu antibodi monoklonal bisa memblok satu molekul di dalam tubuh sehingga bisa menghambat perkembangan dari sel kanker. Nah, sekarang untuk penyediaan antigen. Antigen ini bisa diperoleh dari antigen permukaan ya, dengan ekstraksi menggunakan deterjen. Deterjennya bukan Cleanso ya, bukan Soklin bukannya, deterjen di dalam lab ya. Kemarin waktu praktikum di blog biomol juga sudah dikenalkan juga ya, sodium dodesil sulfat itu ya, termasuk deterjen ya, yang untuk melisiskan ya sel ya, sehingga bisa mengisolasi DNA atau RNA ya. Kemudian bisa antigen itu kalau mau butuhnya antigen permukaan. Jadi antigen dalam satu individu baik itu virus atau bakteri kan banyak ya. Bisa permukaan, bisa antigen sekretorik ya. Ini diperoleh dengan cara kultur in vitro, kemudian supernatan atau cairannya itu diambil, itu adalah antigen juga. Kemudian ada antigen somatik. Nah, ini dengan dipecah ya, badannya dipecah maka kita dapatkan antigen somatik ya. Pecahan dengan sonikase. Kemudian, nah ini ya, ini imunisasi hewan coba ya, biasanya digunakan mencit ya, lebih disukai yang betina ya karena tidak banyak berkelahi gitu ya. Karena ini membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan waktu lama ya. Nanti kalau berkelahi pada prosesnya sudah diimunisasi sekian lama, sudah mau diambil liannya ternyata berkelahi mati, kan harus ngulang dari awal ya. Jadi kalau pakai yang betina ini biasanya lebih anteng ya, manis gitu ya. Kemudian tujuan dari imunisasi adalah mendapatkan limfosit B yang imun. Caranya disuntikan bisa subkutan atau intraperitoneal ya. Dilakukan 3 kali, intervalnya 12 hari ya. Bayangkan 3 kali interval 12 hari. Berarti kan makan waktu yang enggak 40 hari ya. 36 sampai 40 hari. Nah, 40 hari terus padu, cakar-cakaran mati. Wah, ngulang lagi 40 hari lagi. Nangis ya. Respon imun mencit dilakukan ya. Nanti dilakukan dengan cara ELISA. Apakah sudah menghasilkan antibodi ya atau belum, ini diambil darahnya, dilakukan ELISA. Nah, pemeriksaan ELISA sendiri itu juga pemeriksaan yang berdasarkan imun ya, respon imun atau pemeriksaan imunologis ya. Ini, karena di sini respon imun mencit kan kita ingin mengetahui apakah tubuh mencit itu sudah menghasilkan antibodi atau belum. Nah, karena mau deteksi antibodi, maka cara ELISA-nya itu kita di labnya itu menyediakan antigennya. Antigen dengan antibodi dengan deteksi antibodi dari mencit tadi. Kalau positif ya berarti si mencit sudah menghasilkan antibodi atau respon imunnya sudah terbangkitkan ya. Nah, dipilih mencit yang respon imunnya paling tinggi. Nah, jadi titernya bisa dilihat nanti ya dengan pengenceran ini diencerkan sampai encir banget. Nah, kok masih positif? Nah, berarti titernya tinggi
atau kadar antibodi di dalam tubuh mencek itu tinggi. Nah, mencek itu yang dipilih, yang terpilih sebagai kandidat. Ya. Nah, kenapa pilih yang paling tinggi ya? Ya, berarti kan kondisinya itu paling baik. Ya. Ini nanti tidak akan mudah mati. Ya. Dan liannya diambil. Nah, ini imunisasinya dilakukan berulang ya, tadi 3 kali untuk meningkatkan titer. Ya, meningkatkan titer. Ini IgM ya. IgM itu mulai dibentuk ya pada hari ke-5, kemudian pada sekitar 1 pekan mencapai puncak, kemudian turun ya, turun. Nah saat turun, nah ini IgG mulai naik. Minggu kedua IgG mencapai puncaknya dan turun di minggu ke-4. Nah ini diimunisasi lagi. Nah saat imunisasi yang kedua ini akan terjadi lonjakan ya IgG karena adanya sel memori ya, IgG-nya langsung melejit ya. Nah ini tujuan dilakukan vaksinasi beberapa kali tadi ya, 3 kali untuk meningkatkan titer imunoglobulinnya. Ya. Nah seperti ini ya, lanjutkan. Kemudian isolasi limfosit dari limpa yang telah diimunisasi. Ya. Tadi kan mau mengawinkan hibridoma itu mengawinkan mieloma dengan limfosit B yang sudah tersensitisasi. Ya. Nah limfosit B yang tersensitisasi diambil dari lien. Ya. Lien yang telah imun tadinya. Lien dihancurkan, ya, kemudian dimasukkan dalam tabung sentrifus, ya, diputar, kemudian diendapkan. Nah, diendapkan cairan supernatan atau cairan yang di atas ini ya, bukan yang ada endapannya. Nah, yang di atas itu mengandung limfosit. Nah, itulah yang dipakai. Dan jumlah limfosit itu disiapkan sel mielomanya, yaitu plasmasitoma, tumor ganas dari sel plasma. Syarat dari plasmasitomanya ini adalah sel mieloma dari mencit juga, jadi sama-sama dari mencit. Tidak mensekresi rantai ringan imunoglobulin, tidak mempunyai enzim HGPRT dan beta. Kemudian keadaan fase membelah. Ya, fase membelah itu fase di mana secara visual nampak selnya bulat, seragam, ya. Jadi itu sudah kondisi yang fit ya untuk bisa dikawinkan. Ya. HGPRT ya adalah enzim hipoksantin, guanin, fosforibosil transferase, dan TK adalah timidin kinase. Ini 2 enzim yang dimiliki oleh sel limfosit, ya, limfosit, tapi tidak dimiliki oleh sel mieloma. Ya. Karena tidak dimiliki oleh sel mieloma, ya, maka ketika dimasukkan dalam media seleksi, ya, maka yang bisa hidup hanya sel hasil perkawinannya, ya. Yang mielomanya akan mati. Tapi sel yang hibridomanya, karena dia perkawinan mieloma dengan limfosit ya, tapi limfositnya kan punya enzim ini, ya, jadi dia tetap bertahan. Yang limfosit tetap bertahan hidup, yang mieloma tidak mau kawin, dia akan mati oleh media seleksi. Ini sel mieloma dalam keadaan membelah ya, selnya bulat, besarnya seragam. Feeder cell ya, ini fungsinya membersihkan sel yang mati dan membantu pertumbuhan hibridoma ya. Jadi karena ada komunikasi antar sel itu ya, sehingga dia lebih cepat untuk membelah. Lanjut saja, fusi atau perkawinan diperlukan agar bisa nempel antar sel, diperlukan zat fusogen namanya, yaitu polyethylene glycol. Ini kayak lem ya, kayak lem. Ya, glukol itu kan lem ya. Nah ini polyethylene glycol. Kemudian ini teknis sekali ya. Ini kita ambil prinsipnya saja. Nah hasil fusinya ini bisa bermacam-macam. Ya. Bisa beberapa kemungkinan. Ya. Yang pertama, sel limfosit kawin dengan mieloma. Nah ini yang diharapkan, ya, yang diharapkan ini karena ini adalah hibridoma. Tapi ada juga nanti karena ada polyethylene glycol atau PEG ya, kan bisa nempel yang limfosit dengan limfosit nempel, mieloma dengan mieloma juga nempel. Nah ini juga akan fusi juga, ya. Tapi bukan yang kita harapkan. Nah yang limfosit dengan limfosit, dia sifatnya kan tadi tidak immortal ya, sehingga dia akan mati dalam 2-3 hari. Nah sedang mieloma dengan mieloma kawin ya. Dia hasil sel anaknya itu karena dia sifatnya kan sebenarnya immortal ya, dia mestinya bisa hidup di media. Tapi karena medianya tadi dibatasi ya dengan media yang selektif, namanya media selektif ya.
maka karena dia cacat enzim, tidak memiliki enzim HGPRT dan timidin kinase, dia juga akan mati. Jadi yang ini mati karena tidak bisa memanfaatkan nutrisi akibat nggak ada enzimnya. Nah, yang limfosit dengan limfosit mati karena dia sifatnya memang nggak tahan hidup di luar di kultur sel. Jadi tidak memiliki sifat immortal. Kemudian sel limfosit yang tidak berfungsi juga akan mati, mieloma yang tidak berfungsi juga mati karena tadi cacat enzimnya. Ini nanti di dalam media seleksi itu yang hidup hanya yang hibridoma. Nah, sekarang bagaimana memisahkan kelompok sel hibridoma dari sel lainnya? Nah, media selektifnya ini merupakan media yang mengandung HAT, ya. Namanya media HAT. Ini keterangannya. Media seleksinya HAT ini singkatan hipoksantin, aminopterin, dan timidin. Hipoksantin, aminopterin, dan timidin. Nah, media ini kan merupakan asam nukleat ya, yang diperlukan untuk pembelahan sel. Tapi karena ini bukan asam nukleat yang dipakai untuk apa namanya untuk replikasi ya, maka hanya sel yang memiliki enzim ini yang bisa memanfaatkan ini. Jadi kalau memiliki HGPRT dan TK, maka dia bisa memanfaatkan zat-zat ini ya, untuk pembelahannya. Nah, sel mieloma tadi tidak memiliki enzim 2 ini, sehingga dia dipaksa hidup dengan adanya ini. Ya, dia nggak bisa memecah ini, sehingga nggak bisa membelah, akhirnya mati. Ya. Sementara limfosit dia punya enzim ini, ya, bisa menggunakan media ini untuk pembelahan, untuk hidupnya, tapi sifatnya sementara, ya, karena dia hanya tahan 3 hari saja. Ya. Nah, sedangkan yang bisa eksis hidup adalah yang hibridoma. Dia memiliki sifat dari limfosit, yaitu memiliki enzim ini ya, yang dengan enzim ini dia bisa bertahan hidup dengan media yang mengandung ini ya. Nah, untuk membersihkan sel-sel yang mati tadi dengan makrofag atau feeder cell ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah ya ini mungkin untuk mereview saja ya, barangkali lupa nanti bisa dibaca sendiri ya Dek-dek ya. Bagaimana penggunaan dari media HAT tadi dengan enzim ini, hipoksantin guanin, fosforibosil, transferase. Ya. Ini mengkatalisis pembentukan nukleotida purin dari ribosa, hipoksantin guanin ya, untuk keperluan pembelahan selnya. Nah, ini media seleksinya tadi. Ya. Kemudian, ya, bisa dibaca. Nyanyiin habis itu langsung tidur, masih nggak tahu dengar aku nyanyi lagu kedua apa enggak. Ada Mbak Andrea. Halo Mbak Andrea. Kok ada yang menyanyikan lagu. Ya, sebelum berlanjut mungkin saya mau nanya dulu ini ya. Mbak Alivia. Ada Mbak Alivia? Halo Mbak Alivia? Mbak Andrea saja yang barusan unmute ya, sekalian saya tanya. Bisa dinyalakan speakernya Mbak Andrea? Halo? Ada Mbak Andrea? Mas Zidan ada, Zidan? Hadir, dokter. Ya, baik. Tadi Mbak Andrea sama Mbak Alivia tidak connect apa tidak merespon? Ya dokter. Ini dokter. Ya bertiga. Saya tanya satu persatu ya. Mbak Andrea dulu, tolong sebutkan 2 sifat dari hibridoma yang diharapkan. Apa? 2 sifat hibridoma yang diharapkan apa? Mbak Alivia?
Mas Rahardian. Iya dokter. Ya, Iya dokter. silakan sebutkan 2 sifat hibridoma yang diharapkan. Immortal dokter. Ya, satu lagi, Antibody dokter. Antibody. menghasilkan antibodi. Oke. Ya. Mas Zidan, ada Zidan? Hadir dokter. Ya, untuk sel mieloma tidak memiliki enzim apa? TK dokter. TKA apa TKB? TK0 kecil apa TK0 besar? Singkatan apa TK? Timidin kinase. Ya, baik. Mbak Arum Puspita Dewana, Perdana. Ada Arum Puspita? Konten dokter. Ya. Apa nama media seleksinya? Media seleksinya namanya apa? Biar yang hidup tuh hanya yang hibridoma. Yang mieloma mati, yang limfosit mati. Media seleksinya apa namanya? Mbak Karisma, dokter. apa? HAT. HAT singkatan apa? Hiposaktin. Apa? Petrin timidin dokter. Bisa diulang? Hiposantin aminopterin timidin. Mbak Lulu ada? Hadir dokter. Ya. Bagian antigen yang berikatan dengan antibodi disebut apa? Apa? Bagian antigen yang berikatan dengan antibodi disebut apa? Epitop dok. Epitop. Kalau bagian dari antibodi yang berikatan dengan epitop apa? Paratop dokter. Nah, Mbak Naura ada? Naura? Ada dokter. Ya. Apa yang disebut imunogen? Ya. Imunogennya meningkat dokter. Antigen yang menimbulkan respon imun. Ya. Apa syarat antigen agar bisa menimbulkan respon imun yang kuat? Sebutkan satu aja syaratnya apa? Oke dokter. Syaratnya itu BM-nya itu harus lebih dari 100.000. Sergio ada? Mas Sergio? Dok. Yang lain agar bisa menimbulkan respon imun yang kuat, imunogen syaratnya apa? Susunannya kuat, kompleks. Kompleks itu bagaimana? Kurang tahu dok. Yang mengandung asam amino aromatik. Ya. Mas Andika Huda ada?
Ya, dokter. Ya. Apa yang dimaksud hapten? Apa itu hapten? Hapten itu molekul kecil bagian dari antigen, dokter, yang dapat mengaktifkan antibodi. Diulang? Molekul kecil bagian antigen yang Terus? tidak aktif. Bisa mengaktifkan respon imun tidak? Mas Alessandro, Tidak bisa, dokter. Nggak bisa, dokter. Tidak bisa. contoh hapten Mas Alessandro. Salep, dokter. Salep, kosmetik, penisilin. Ya baik. Yang lain siap-siap ya. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi setelah fusi kemudian media seleksi dengan HAT, kemudian diperolehlah kumpulan hibridoma saja yang hidup. Ya. Nah, kemudian bagaimana agar kita bisa mendapatkan antibodi monoklonal? Nah, hibridoma ini dipisahkan ya ke dalam tabung-tabung yang diharapkan setiap tabung hanya berisi satu sel saja. Ya. Ini kan tadi udah mati semua ya, yang limfosit tok mati, mieloma tok mati, ya, yang fusi limfosit dengan limfosit mati, fusi mieloma dengan mieloma juga mati, yang bertahan hidup tinggal hibridoma ya. Nah, tapi kan dalam setiap tabung tadi masih berisi banyak hibridoma yang boleh jadi di sini hibridomanya itu menghasilkan macam-macam antibodi. Misalnya ada 5 sel hibridoma ya. Ini yang satu menghasilkan antibodi A, yang satunya B, C, D dan seterusnya ya. Masih campur. Nah, maka untuk bisa mendapatkan monoklonal ya, itu dipisahkan lagi ya cairannya ini, kemudian dipipet sedikit-sedikit dimasukkan pada tabung ya atau plate ya. Plate-nya itu plate mirip dengan plate ELISA itu ya, tapi tidak ada coatingnya ya. Dimasukkan dalam sumuran-sumuran ya dalam satu plate, di mana setiap sumuran itu ya diusahakan harus berisi satu sel saja seperti ini. Kadang kan kita memipet ada isinya 2, katod 2, kan ngambil satu susah ya karena kecil ya kan. Kadang sudah mipet ternyata hanya cairannya saja, selnya nggak katod gitu ya. Nah, dicari nanti dari 96 sumuran itu hingga di bawah mikroskop yang berisikan hanya satu sel saja itu ditandai. Nah, satu sel ini kemudian ditambah media agar dia tumbuh dan berkembang, beranak pinak ya. Misalnya ini ya sudah ditandai yang berisi satu sel ya. Kemudian ditumbuhkan. Nah, maka ini berisikan satu klon hibridoma satu, kemudian membelah menjadi banyak dengan memproduksi satu macam antibodi saja. Nah, ini sudah siap untuk dipropagasi atau dibiarkan untuk produksi antibodinya. Ya, ini tinggal memanen antibodi. Itu untuk propagasi atau perbanyakan dari sel hibridoma yang kemudian menghasilkan antibodi monoklonal bisa dengan 2 cara ya. Yang pertama propagasi dengan kultur ya, kultur. Yang kedua, ini kok nggak bisa ini ya? Kok macet, nggak mau selanjutnya ya. Pertama kultur, yang kedua dengan disuntikkan ya, atau propagasi secara in vivo. Propagasi in vitro itu dengan media, dengan tabung ya, di lab. Kalau propagasi in vivo itu disuntikkan di dalam tubuh mencit ya, misalnya lewat peritoneum atau intraperitoneal. Nah, kemudian sel hibridoma itu akan tumbuh menjadi tumor di dalam tubuh mencit itu, tapi sekaligus menghasilkan antibodi di dalam tubuh si mencit itu. Kemudian nanti diambil, dimurnikan. Jadi seperti itu. Akhirnya kita bisa mendapatkan antibodi monoklonal. Ini kok nggak bisa ya, Dek? Bentar. Macet. Stop dulu aja ya. Share lagi ya. Ya, kita
kita kembali ke yang materi awal tadi ya PowerPoint yang ini ya. Jadi antibodi poliklonal tadi cara mendapatkannya sudah tahu, karena lebih mudah mendapatkannya ya, tapi memang tidak spesifik ya. Nah yang monoklonal juga sekarang Anda sudah tahu cara mendapatkannya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan ini. Bagian tadi sudah uji kompetensi imunologi. Apakah respon imun seseorang itu kompeten atau tidak? Ya. Respon imunnya bagus atau tidak? Ini bisa mau menguji respon imun yang non spesifik ya, atau spesifik. Yang respon imun non spesifik berarti kan respon imun alami ya. Respon imun alami. Misalnya untuk mendeteksi apakah ada gangguan kuantitatif ya. Jumlah berarti ke arah produksinya ya, produksi sel imunnya itu terganggu atau tidak. Ini ya mudah dengan hitung jenis leukosit darah tepi ya. Hitung jenis leukosit darah tepi atau diff count ya. Nah, ini salah satu uji kompetensi imunologi. Misalnya dari leukosit totalnya rendah, kemudian dari hitung jenisnya rendah ya, berarti ada gangguan pada kuantitas atau jumlah. Ini gangguan kualitas, ini diuji fungsi efektornya, apakah dia bahasa Jawa itu terengginas ya di dalam memangsa atau mengeksekusi ya suatu antigen atau tidak. Nah, misalnya uji kuantitatif makrofag atau monosit dalam sirkulasi dengan pewarnaan IHC atau dengan antibodi monoklonal terhadap CD14 yang dilabel fluorokrom, kemudian diukur dengan flow cytometry. Nah, di semester kemarin waktu blok biomol mungkin sudah diperkenalkan pemeriksaan biomol ya. IHC sudah dijelaskan mungkin ya. Dr. Nur Mahmudah ya, imunohistokimia ya. Jadi dengan preparat yang dicat ya. Nah, deteksi melalui IHC ini juga prinsipnya adalah ikatan antigen antibodi ya. Jadi di dalam sel atau di dalam preparat yang akan kita periksa itu ya, kemudian kan mengandung ya, sel itu kan pasti ada epitop ya, epitop atau antigen ya, determinan antigenik yang hendak kita deteksi. Nah, kemudian kita tambahkan reagen yang mengandung antibodi yang mengenali ya sesuatu yang kita deteksi itu ya. Kalau kemudian ternyata terikat ya, kemudian dicuci tidak hilang karena tadi afinitasnya kuat ya, terikat kuat, dicuci tidak hilang. Nah, kemudian diberikan visualisasi ya dengan warna dengan substrat misalnya yang pakainya substrat dan enzim. Dan nampak warna kecoklatan misalnya berarti positif, ada sesuatu yang kita cari di situ. Atau di label fluorokrom tidak akan timbul pendarahan warna. Ya. Misalnya ya bisa warna orange, bisa warna kuning dan seterusnya tergantung zat fluorokrom yang dipakai. Dan bisa dihitung, diukur ya secara kuantitas dengan flow cytometry. Kemudian uji fungsi leukosit. Uji fungsi berarti kualitas ya, kualitatifnya. Indikasinya untuk evaluasi dan memantau pasien yang juga menderita defisiensi imunologi seluler atau menunjukkan gejala infeksi yang tidak lazim. Juga untuk uji fungsi sintesis sitokin. Apakah koleksi itu mampu untuk memproduksi sitokin yang diperlukan. Nah, kemampuan fagositosis PMN ya, ini kemampuan reduksi. Jadi untuk mengukur kemampuan fagositosis apakah dia mampu menangkap dan mencerna ya. Ini bisa dilihat dengan kemampuannya mereduksi nitroblue tetrazolium yang tidak berwarna menjadi formazan yang berwarna biru. Jadi ini bisa divisualisasi ya, asal diberikan reagennya tadi nitroblue tetrazolium kok kemudian berubah warna menjadi biru, berarti fagositosis dari PMN ini bagus. Kemudian mengukur jumlah neutrofil yang mengandung bakteri dengan metode flow cytometry. Jadi neutrofil ini kan dia memiliki kemampuan memangsa bakteri. Nah, neutrofil yang di dalam
tubuhnya di dalam selnya itu mengandung bakteri, ini bisa dideteksi dengan flow cytometry. Atau mengukur produk-produk hasil proses fagositosis PMN. Nah, ketika PMN ini memangsa, ya, itu kan ada zat-zat hasil metabolismenya, ya. Ya, jadi zat-zat sisanya. Nah, itu yang diukur. Ya. Kalau ternyata banyak zat-zat sisa yang dihasilkan, berarti kemampuan fagositosisnya bagus. Itu mengukur fungsi limfositnya. Nah, ini tadi ya yang mengukur metabolisme oksidatifnya, ya, atau oxidative burst, ya, dengan mengukur banyaknya superoxide dan peroksida atau ROS lain yang dilepaskan oleh PMN. Jadi bisa secara tidak langsung ya mengukur produknya ya, yang ada di media tersebut ya. Ya. Kalau ternyata meningkat ya kadar ininya tinggi, oh berarti PMN-nya jos kerjanya ya, seperti itu. Nah, kemudian teknik lab yang umum digunakan dalam imunologi ya, semua prinsipnya ini ya, dasar metodenya adalah reaksi antigen dan antibodi. Kemudian penemuan antibodi monoklonal tadi itu melalui teknik hibridoma ini sangat berarti ya, karena menjadi lompatan yang cukup signifikan untuk kemudian berkembang ya metode-metode deteksi atau diagnosis ya sekaligus metode terapi. Kemudian ya untuk yang pertama adalah imunopresipitasi. Imunopresipitasi ini prinsipnya gini. Kalau ada antigen dengan antibodi ya bertemu cocok akan terjadi presipitasi atau pengendapan ya, menggumpal kemudian mengendap. Nah, pengendapannya ini bisa dilihat dengan mikroskop ya atau bisa dideteksi ya, divisualisasi ya dengan menggunakan alat misalnya dengan spektrofotometer ya. Nah, prinsipnya itu. Antibodi direaksikan dengan antigen spesifik membentuk kompleks yang tidak larut atau presipitat ya. Itu karena presipitat atau gumpalan maka dia akan mengendap. Nah, imunopresipitasi ini secara umum ya biasanya dengan media cair ya, karena yang namanya dua zat ya, ditambahkan ya. Nah, satu mungkin dari serum atau dari plasma penderita, yang satu dari reagen. Nanti terjadi ikatan antigen antibodi kompleks atau tidak. Kalau ada ikatan menggumpal kemudian akan mengendap. Atau bisa dengan media semi solid atau gel. Nah, suhu optimalnya 0 atau 37 derajat. Nah, ini menyesuaikan suhu dalam tubuh ya. Nah, tadi antibodi tentunya akan lebih optimal karena dia diproduksi di dalam tubuh manusia. Dia fungsi optimalnya juga di suhu tubuh. pH-nya juga secara optimal ya bekerja di pH netral sebagaimana dalam tubuh kita. Ini prinsipnya gini, pemeriksaan imunologi yang dilakukan di lab itu meniru dari apa yang terjadi dalam tubuh, nah dipindahkan di dalam lab untuk diambil kesimpulan. Maaf dokter. Ya, gimana dek? Untuk waktu kuliah dokter Retno udah selesai dokter sampai jam 11.40. Oh ini sudah 11.45 ya. Ya, baik. Ini masih ada beberapa slide. Nah, nanti tolong bisa dipelajari sendiri ya. Jadi ini saya selesaikan nih slide ini aja ya, immunoblotting ya. Kalau kemarin di semester 2 Anda sudah mendapatkan blok biomol ya, elektroforesis sudah ya. Nah, elektroforesis itu kemudian dari band atau pita yang didapatkan terus dipindahkan ke media atau semacam lembaran yang disebut nitroselulose ya. Nah, kemudian setelah dipindahkan ke membran atau lembaran nitroselulose itu ya, atau istilahnya di-blotting dengan vakum itu. Masih ingat nggak elektroforesis dulu? Kan hasilnya ya pakai gel, kemudian nanti terbentuk pita-pita ya, sesuai dengan ukuran dari RNA atau DNA. Nah, kalau ini dengan yang di running dengan elektroforesis adalah protein ya, protein. Proteinnya bisa protein antigen ya, dari antigen yang hendak kita cari ya. Nah, setelah dapatkan pita, kemudian dipindahkan ya dengan vakum ya ke membran nitroselulose. Nah, kemudian di membran nitroselulose ini ya, itu kita deteksi dengan ikatan antigen antibodi. Diteteskan antibodi ya untuk bisa mengenali antigen yang ada di membran nitroselulose itu. Ya.
Di protein yang telah dipindah pada membran tersebut kemudian direaksikan dengan antibodi spesifik. Ya, spesifik antibodi spesifik itu ya misalnya antibodi monoklonal ya. Nah, ketika kemudian terbentuk warna atau pokoknya bisa divisualisasi ya, berarti protein yang terdapat yaitu betul-betul bisa diikat oleh antibodi spesifik tersebut. Dengan kata lain positif ya, didapatkan agen yang dicari, yaitu metode immunoblotting. Itu juga prinsipnya ikatan antigen dengan antibodi. Nah, yang lain ini dengan menggunakan alat ya. Kalau ini bisa dengan ELISA reader ya. Ini ini dengan radio isotop ya. Nah, saya kira itu untuk referensi tadi sudah saya sampaikan untuk bisa memperkaya dan menambah pemahaman Anda ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Selamat belajar. Terima kasih dokter. Terima kasih.